Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, calon generasi yang bangsa yang hebat. Insya Allah minggu ini kita akan melanjutkan materi kita dari sebelumnya yang pernah kita pelajari. Minggu lalu kita masuk pada ini HAM dalam dasar negara, konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan. Ini adalah yang kita pelajari HAM ini dalam dasar negara, karena kita dalam HAM ini juga diatur dalam dasar negara kita, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang menghargai dan melindungi setiap warga negara yang ada di Indonesia tentunya. Oke, setelah ini kita akan masuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini dimana HAM itu juga berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini pada pasal. Oke, kita masuk aja langsung ke ininya. Oke, dalam konteksnya HAM dalam konstitusi negara. Oke, juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang HAM dalam konstitusi negara kita. Nah, ini pada bab ke-10A, ya ini pasalnya pasal 28A sampai 28J ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana ada beberapa hal yang diatur di dalam HAM yang ada di Indonesia ini. Ada beberapa, sehingga di mana kekuatan hukum terhadap manusia itu sendiri sangat kuat karena ditentukan dalam konstitusi negara Republik Indonesia tentunya di sini. Maka apa saja sih sebetulnya yang diatur dalam HAM ini di Indonesia? Tentunya adalah juga untuk menguntungkan para pribadi, setiap individu yang sebagai warga negara yang hidup dalam sebuah negara ini ya. Oke, kita akan masuk kepada materinya. Dalam ini HAM dalam peraturan perundang-undangan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang sering kita dengar. Ada beberapa yang diatur. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak untuk mengembangkan diri. Hak memperoleh keadilan. Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas rasa aman. Hak atas kesejahteraan. Hak turut serta dalam pemerintahan dan hak wanita, dan juga ada hak anak. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan dulu yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Oke, dalam pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa setiap manusia, terutama warga negara Indonesia, karena dia warga Indonesia, bukan berarti warga Indonesia, karena dalam undang-undang kita yang mengatur di negara kita ini adalah tentang kewarganegaraan kita ya. Jadi saya ulangi lagi, adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maksud makna tersebut ini adalah bahwa setiap manusia, terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam satu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang boleh atau bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Nah, di sini bagaimana setiap orang itu, kita tidak bisa membeli nyawa setiap individu itu, karena setiap nyawa itu sudah mempunyai masing-masing setiap manusia, setiap individu dan setiap makhluk. Kita tidak boleh menghukum atau mengambil, apalagi membunuh. Membunuh orang lain itu akan adalah bentuk pelanggaran HAM yang luar biasa, yang sangat merugikan orang lain tentunya.
di mana apabila ada seseorang yang membunuh atau mengambil hak nyawa orang lain, maka dia akan dijatuhi sesuai hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena salah satu bentuk pelanggaran HAM ini adalah ketika kita mengambil hak orang lain untuk hidup. Yang kedua adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Oke. Maksudnya di sini adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini negara kita mengatur tentang pernikahan ya, yang sah, bukan seperti hewan. Jadi terus bagaimana menjaga manusia itu jauh daripada perbuatan maksiat. Ya, ini di mana negara mengakui perkawinan yang sah. Jadi setiap individu berhak mendapatkan keturunan atau dia hidup untuk berkeluarga. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di mata hukum. Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum, dan hak sebagai warga Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka keluarga tersebut berhak membentuk keluarga. Hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum. Jadi ada perkawinan yang sah inilah perkawinan yang memang telah diatur oleh negara, memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara. Maka dengan adanya sah atau di mata hukum, maka negara tersebut mengakui dan membentuk keluarga tersebut sebagai seluruh anggota tersebut terjamin oleh sebuah hukum negara. Juga adalah hak mengembang. Ada juga hak selanjutnya kita melanjutkan ke hak untuk mengembangkan diri. Di sini adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan peroleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Maksud daripada di sini adalah setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi dan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, terutama rakyat Indonesia ya. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini. Jika keluarga kurang mampu, maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini, terutama bagi warga negara Indonesia memiliki kemauan dan kemampuan yang besar. Oke, di sini adalah bagaimana setiap orang itu, setiap individu berhak untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, berhak untuk sejahtera, berhak untuk mendapatkan pendidikan supaya dia bisa mengembangkan diri, biar bisa hidup sejahtera, meningkatkan pengetahuan seperti teknologi tadi ya, pengetahuan seni budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya ya tentunya ya. Dengan kita adanya pendidikan, tentu setiap individu itu adalah untuk mengubah dirinya, untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan hidupnya juga. Oke, setiap orang berhak mengajukan dirinya dalam perjuangan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Tentunya dengan mendapatkan pendidikan dan kemajuan teknologi, dengan ilmu yang diketahui itu, mereka berusaha untuk bagaimana juga membangun negara ini. Untuk memajukan negara ini perlu suatu proses pendidikan yang perlu mendapatkan pendidikan untuk membangun sebuah negara. Makna di sini adalah setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tentunya ya. Setiap orang berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara, dalam arti dapat ikut serta dalam calon presiden, DPR RI, menteri, gubernur, bahkan RT atau yang lainnya, dapat membangun bangsa secara sukarela melalui lembaga swadaya masyarakat atau semacamnya, semua dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, di sini adalah bagaimana setiap orang itu, setiap individu itu dalam hak mengembangkan diri ini adalah bagaimana mereka ini mampu
atau mau mencalonkan diri, karena untuk mencalonkan diri ya untuk membangun negara ini tentunya, mau dia mencalonkan presiden, mau jadi calon DPR, mau calon bupati dan calon gubernur, itu adalah hak untuk mereka untuk mengembangkan diri dalam membangun peradaban bangsa yang menjadi lebih baik. Nah, di sini bagaimana setiap warga negara Indonesia itu berhak mencalonkan dirinya sebagai pejabat negara. Nah, bukan berarti harus orang kaya atau orang-orang yang mempunyai kelebihan, tapi tidak. Di sini bagaimana setiap orang itu berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pejabat negara maupun menjadi pejabat di di pemerintahan, di RT, di RW juga bisa. Kemudian adalah hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Oke, di sini adalah tidak adanya suatu perbedaan antara di mata hukum semuanya sama, tidak ada perbedaan, sama seperti kita di mata Tuhan semuanya sama, tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Lagi ini adalah untuk karena nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang ini juga tidak pernah terlepas daripada nilai-nilai ketuhanan. Seperti itu. Makna dari sini adalah setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan ya. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oke, di sini adalah bagaimana ketika sudah contohnya di dalam satu pekerjaannya juga, dia juga harus mempunyai imbalan yang sama atau mempunyai imbalan yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Tidak boleh asal mengasih nilai orang, misalkan pekerjaannya segini tapi untuk gajinya sedikit, atau imbalan yang di atas pekerjaan itu berbeda, itu adalah harus sesuai di ini. Kalau tidak adalah salah satunya adalah bentuk pelanggaran HAM atau merampas hak orang lain. Itu adalah bentuk bagaimana rasa kemanusiaan yang tinggi. Makna di sini adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau imbalan yang pantas memang tergantung kepada persiapan para pencari kerja, atau pemerintah juga berkewajiban menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuannya di sini juga adalah bagaimana ketika mempunyai rasa keadilan yang sama tanpa ada perbedaan di mata hukum, orang itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mendapatkan imbalan atau gaji yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, setiap orang negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan seperti yang bilang tadi ya. Ini adalah negara memberikan hak kepada setiap warga negara atau masyarakat untuk ikut dalam berpolitik. Nah, maksudnya tadi seperti yang disampaikan di atas tadi, bahwa setiap orang ini berhak mencalonkan diri atau ikut serta dalam kegiatan politik atau berpolitik di dalam sebuah negara, karena negara terlihat berusaha memenuhi kewajibannya. Ini sudah terlihat dari banyak munculnya berbagai partai politik ya. Partai politik, tinggal bagaimana cara partisipan politik benar-benar bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa adanya penyimpangan. Oke, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ini maknanya setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, berarti masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara serta ikut berpartisipasi dalam berbagai acara nasional seperti pemilu. Dalam sebagai warga negara Indonesia. Oke, di sini adalah bagaimana setiap hak atau setiap individu itu berhak memilih sesuai apa yang dia pilih, karena dengan di negara demokrasi ini, jadi di mata hukum semuanya haknya sama. Jadi setiap warga negara itu berhak memilih siapa yang akan dia pilih tanpa ada namanya perbedaan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, mau orang kaya orang miskin semuanya punya hak yang sama. Ya, ini punya hak suara ya hitungannya ya.
Berarti masyarakat juga berkewajiban untuk taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia. Jadi karena hak kita punya negara mengatur tentang setiap hak warga negara Indonesia, maka juga setiap warga negara itu harus patuh dan taat juga kepada apa yang menjadi aturan pemerintah. Supaya apa? Supaya perjalanan atau penyelenggaraan sistem pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara kita. Kemudian hak atas kebebasan pribadi. Oke, hak atas kebebasan pribadi ini adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, sini adalah di mana hak kebebasan pribadi setiap warga negara ya, warga negara Indonesia tentunya adalah bebas dia karena haknya, hak menentukan agama, contohnya seperti kebebasan dalam memilih agama. Misalkan ketika dia memilih agama yang satu, tidak boleh negara mengusir atau mengucilkan atau teman yang lain karena mereka mempunyai kebebasan untuk memilih agama yang mereka yakini. Tidak boleh kita memaki agama orang lain atau justru untuk memaksa orang lain memasuk kepada agama yang kita anut. Itu juga salah satu bentuk pelanggaran HAM jika ini benar-benar terjadi. Maka di sini diberikan hak setiap orang individu itu, dia berhak untuk memilih agamanya, memilih pendidikannya, pekerjaannya, dan dia juga berhak tinggal di daerah mana di negara itu sendiri. Tidak boleh ada negara yang mengatur di mana hak kebebasan pribadinya untuk memilih tempat tinggalnya. Kalau misalkan dia mempunyai mau bebas, mau keluar dari negara kita, itu juga adalah hak pribadi setiap individu. Ketika dia adalah pergi ke luar negeri dan berhak juga ke atas kembali ke negara kita. Karena apa? Karena kebebasan setiap individu itu diatur oleh negara kita. Bagaimana hak kebebasan untuk warga negara itu untuk memilih, tapi sesuai dengan peraturan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Makna di sini setiap orang berhak untuk memilih agamanya sendiri dalam arti dia nyaman dengan agamanya tersebut, tidak berpindah-pindah agama dan pengajaran untuk menuntut ilmu, memilih pekerjaan yang pantas untuk mereka dan sesuai dengan kualitas mereka masing-masing, dan memilih negara serta bertempat tinggal di negara pilihannya tersebut tetapi atas dasar hukum dan peraturan pemerintahan yang sah. Oke, ini kan seperti yang sampaikan tadi adalah bagaimana kalau setiap individu berhak memilih agama yang mereka yakini, pendidikan dan tempat tinggal, maupun dia ketika dia mau keluar dari sebuah negara juga dan masuk kembali ke negara itu diatur oleh negara kita, tapi harus mengikuti aturan atau apa yang menjadi kebijakan pemerintahan kita yang sah ya. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Maka di sini maksudnya adalah setiap pemerintah memberikan kebebasan atas keyakinan yang diyakini oleh warga negara tersebut dan berhak mendapatkan pemikiran dan sikap yang mereka ambil dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar-benar semua itu tidak merugikan orang lain. Oke. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Maksudnya di sini adalah setiap warga negara menjamin atas kebebasan berorganisasi, berserikat, berkumpul dengan tidak merugikan pihak orang lain. Ini maksudnya adalah seperti organisasi masyarakat, berkumpul dalam kegiatan masyarakat atau lainnya ya. Oke, di sini juga ada hak atas rasa aman. Hak ini adalah hak setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, penghormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merugikan hak asasi. Di sini adalah maknanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, baik dari
bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat serta harta benda yang dia miliki di bawah kuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atas atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Maksudnya di sini adalah negara juga melindungi atas rasa aman setiap individu hak setiap orang itu ya, atas benda-bendanya juga. Tidak boleh ketika orang lain itu mengambil hak orang lain yang bukan di bawah kekuasaannya atau yang bukan yang dimilikinya. Hak maksudnya adalah selanjutnya adalah hak atas kesejahteraan. Hak kesejahteraan ini adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maksudnya di sini adalah setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih, aman dan tentram, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Misalnya dalam masyarakat yang tidak mampu diberi kartu sehat agar meringankan biaya mereka tetapi tidak disalahgunakan. Dan juga seperti pemerintah membantu dalam kesehatan, pendidikan, tujuannya adalah untuk mesejahterakan rakyatnya. Kemudian hak turut serta dalam pemerintahan, yakni setiap warga negara berhak setiap warga turut serta dalam pemerintahan adalah bagaimana setiap individu ini berhak mempunyai dalam kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah bekerja di pemerintahan, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik, kegiatan sosialisasi yang kiranya membangun dan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Di sini bagaimana setiap individu itu berhak untuk serta dalam pemerintahan, ya, seperti yang disampaikan tadi. Contohnya seperti setiap warga negara berhak mencalonkan dirinya sebagai pejabat negara. Karena itu setiap warga individu itu bisa ikut serta dalam suatu kegiatan pemerintahan. Selain itu ada hak wanita. Hak wanita ini adalah hak sebagai seorang ibu, adalah maknanya setiap wanita itu dilindungi oleh sebuah negara, baik dari ketika dia hak untuk hidup, hak-hak yang memberikan kesempatan untuk menikah, dan hak-hak lain perlindungan atas perlakuan yang sama terhadap wanita. Jadi menghormati setiap apa yang menjadi hak-hak wanita. Dan juga selain ini juga ada juga hak anak, ya, tentunya. Hak anak ini adalah hak anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memperoleh pengakuan dari sang ayah, hak yang lain yang tujuannya adalah untuk memberikan hak anak ini adalah untuk mendapatkan apa yang harus dia peroleh. Contohnya hak anak ini adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk makan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama. Ya, tentunya hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan agama, hak untuk bisa hidup sejahtera lah tentunya. Bagaimana hak yang harus didapatkan oleh anak itu adalah pengakuan dari orang tua, dan juga hak perlindungan terhadap anak, hak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan baik dari orang tua maupun dari negara tentunya. Ya, baik, dari keterangan tersebut bahwa konstitusi negara itu adalah bagaimana adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara
hukum di sini aja kita bisa lihat bahwa negara kita ini juga mengatur tentang hak asasi manusia yang dimasukkan dalam konstitusi negara ini, membuktikan bahwa negara kita ini adalah sebuah negara yang hukum. Oke, baik, sampai di sini materi yang akan Bapak sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.